Ini menarik nih, karena tadi Mas Asy sudah menjelaskan secara detail yang harus dibekali buat seorang yang baru mau trading ataupun investasi saham syariah, khususnya tadi STMJ ya, 4 poin itu. STMJ adalah store tarik, harus paham bahwa kita store duit itu ke rekening kita, teman-teman. Tadi Mas Asy menegaskan kembali ya, ini karena dalam tanda kutip ya, sekarang banyak banget investasi yang ngaku saham, tiba-tiba kita tuh disuruh transfer ke rekening yang lain. Kebetulan kemarin kita ada edukasi dari KSEI dan juga SIPF, ini temanya ada perlindungan investor, kembali mereka juga menegaskan hal tersebut gitu ya. Kemudian ada membeli dan menjual, ya membeli dan jual, ini tadi ada Fatama yang ditegaskan oleh Mang Asy ya, fundamental analysis, technical analysis, dan money management, tapi di money management kita harus berfokus karena itu yang kita bisa kontrol. Tapi ada satu hal ya, Mang Asy, mungkin ya tadi sebenarnya udah di-explain oleh Mang Asy ya. Kadang kita agak sulit mengontrol emosi nih. Ini mungkin tadi money management adalah obatnya ya, untuk mengontrol secara psikis kita gitu terhadap saham, terhadap rasa penasaran. Kayak tadi Mang Asy bilang kan, kalau kalau sudah ruginya sesuai dengan tolerable atau toleransi kerugian kita, ya udah stop dulu gitu nih ya. Nah kita tuh kadang-kadang nggak bisa sih, rasa penasaran itu begitu besar gitu. Ini kadang-kadang apalagi buat newbie, tentu saya nggak tahu ya apakah ada rumus praktis Mang Asy yang bisa ini gitu ya. Karena Mang Asy udah belasan tahun, tentu di awal mengalami hal tersebut, pasti semua orang ya. Newbie itu pasti menemui titik di mana kita ada rasa penasaran yang luar biasa, kok saya dikalahkan, kok bisa rugi terus di saham ini, penasaran, akhirnya kita terbawa emosinya gitu nih ya. Nah, apa kira-kira pengalaman Mang Asy nih ketika menemui hal tersebut atau dulu ya pernah ngalami itu? Oke, Pak. Seperti yang sering saya ungkapkan ini. Kita tidak bisa mengatur orang lain sesuai keinginan kita. Tapi kita hanya bisa mengatur persepsi kita terhadap orang lain. Termasuk juga di pasar modal, seperti itu. Kalau kata orang ini, misalnya Bang, ini saham akan naik nih, akan terus naik. Bagi saya enggak juga. Ada turunnya. Bang, ini akan turun terus nih, jangan diserok nih, nanti akan turun terus. Enggak juga. Nah, disitulah kalau bagi saya ya, sebagai penyelamatnya itu ya teknikal pada sistem trading. Jadi teknikal itu tahu kan supportnya di berapa, jebolnya, resistennya di berapa. Kemudian sistem trading yang kita buat, misalnya kalau sudah rugi sekian, saya akan jual. Dan supaya teman-teman tidak ada emosi di situ, tipsnya adalah kalau di sekuritas sistem online trading itu sudah ada automatic trading mesinnya, atau misalnya sistem auto order, gunakan auto order gitu. Jadi yang eksekusinya itu bukan kita, tapi perintah algoritma gitu. Jadi intinya, pokoknya kalau di harga sekian saya beli, di harga sekian saya jual. Mana yang duluan kena gitu. Artinya kita memang free emotion, nggak ada emosi di situ. Kenapa? Karena begini ya teman-teman. Dulu ada satu saham lah, sekarang masih ada juga sahamnya. Ini digadang-gadang akan naik ke 5.000. Kemudian orang pada percaya ketika sudah 2.000. Ketika sudah 2.000 itu masih banyak yang pegang. Sementara saya sudah menemukan di laporan keuangannya itu ada sesuatu yang janggal. Mulai janggal gitu. Misalnya laporan keuangannya telat, belum ada isu lagi misalnya obligasinya gagal bayar dan seterusnya. Saya mengatakan ke teman-teman ini jual buru-buru gitu, cepetan jual gitu. Ini ada masalah secara fundamental. Tapi orang enggak, Mang, ini masih banyak dibilang analis ini akan naik. Terus secara teknikal dia mulai turun sampai nembus MA 200. Terus kalau teman-teman mau menyelamatkan, silahkan sekarang jual, berapapun ruginya. Dan ternyata saham tersebut sampai ke 100-an. Karena terbukti ada kecurangan, terbukti ada gagal bayar obligasi. Akhirnya berbagai berita buruk muncul, harganya semakin drastis turun, nggak kebendung. ARB berhari-hari. Padahal dulunya saham favorit dari trader dan investor. Investor terutama favorit, karena ini mengatakan ini bakal the next giant gitu. Ini bakal jadi raksasa di industrinya. Itulah teman-teman, di pasar saham itu tidak ada yang abadi.
Saya kemarin juga kan cerita sama Pak Cahyo ya, bahwa dulu saya banyak terjebak di saham justru yang LQ45 gitu. Kenapa? Karena LQ45 malah ya. Iya, karena kan dulu yang besar-besar dan grup itu di LQ45 Pak gitu. Betul. 2008 kan LQ45 didominasi 7 roti ya. Betul. Ya, ya itu bahasa kodenya ya, 7 roti. Dikuasai itu, saya lihat juga, saya punya arsip ya teman-teman, di situ saya cek, iya benar LQ45 ternyata didominasi bersaudara ini gitu. Iya. Dulu memang karena saya newbie ya, teman-teman saya newbie, saya ikut kata orang, saya ikut katakan para analis, dan saya percaya targetnya sekian, ternyata money management lah jawabannya. Meskipun, jadi money management itu kita bisa, mohon maaf ya kalau saya agak sedikit sarkas ya, dengan money management kita bisa beli bahkan saham gorengan atau sampah sekalipun sebenarnya. Tinggal masalahnya ini nyaman atau tidak dibeli dan dijual gitu kalau sahamnya nggak jelas gitu kan. Ini masalah cuma akhirnya ke masalah etika dan moral kita aja gitu. Tapi kalau benar-benar pakai money management, mau beli saham apapun tetap ada hitungannya gitu. Beli di sekian, harga sekian, jumlah lotnya sekian. Kalau rugi di sekian, itu udah jelas. Itu yang kita namakan sistem trading. Sistem trading itu sesuatu yang diulang di saham yang di watchlist atau di daftar pantau saham yang sama di waktu yang berulang-ulang. Itu namanya sistem trading. Contoh misalnya, kalau teman-teman trader saham syariah, gitu ya, teman-teman trader saham syariah tidak disarankan, misalnya kalau ingin dapat cuan yang besar gitu, tidak disarankan trading di saham LQ45 atau JI gitu. Kenapa? Karena pergerakannya sudah terbatas. Jarang ada misalnya jarang ada saham LQ45 atau JI yang multi bagger misalnya, jarang lah. Ada sih ada, tapi jarang gitu. Kenapa? Karena untuk menaikkan harga ratusan persen dengan kapitalisasi jumbo itu kan butuh duit besar ya, Pak. Betul. Maka kalau ingin yang namanya multi bagger, carilah saham second atau third liner. Atau saham yang baru IPO kan seperti itu. Atau misalnya gini, saham syariah itu lebih cocok ditradingkan ketimbang investasi. Kenapa? Karena setiap 6 bulan ada perubahan, ada revisi konstituen di daftar efek syariah. Dan itu berimbas kepada holding periodnya investor ataupun trader gitu. Tadinya mau lama nih, tapi ternyata dikeluarkan, itu kan jadi terganggu tuh ritmenya. Maka lebih cocok saham syariah itu trading aja, kecuali saham syariah yang selalu masuk efek syariah. Itu boleh diinvestasikan, boleh kita investasi nabung rutin tiap bulan. Tapi kalau misalnya yang keluar masuk, trading aja. Seperti itu, Pak. Oke, ini ada pertanyaan, saya harus ini nih, ada 3 pertanyaan, waktunya tinggal 15 menit lagi Bang Hamsi. Tapi mungkin jawab singkat aja Bang Hamsi nih, ini saya penasaran nih. Buat seorang newbie, boleh nggak atau disarankan nggak untuk beli saham IPO? Oke, kembali tadi Pak. Kalau pakai money management boleh-boleh saja. Seperti itu ya. Gitu. Saya mau bukan orang yang melarang atau menyuruh ya, tapi memberikan pintu analisisnya, pisau analisisnya ya money management. Setelah pakai money management, misalnya tidak banyak porsinya, kemudian misalnya kalau masuk pun tetap dikawal dengan teknikalnya, mungkin lebih teknikal itu kan belum belum muncul atau belum valid kalau belum 3 bulan atau berapa bulan, nah saya nggak tahu tuh berapa, saya lupa. Jadi karena chartnya belum terbentuk, tapi kan bisa menggunakan chart yang menitan misalnya, tapi kan itu sangat spekulatif kalau menurut saya ya. Maka kalau beli saham IPO misalnya, kalau ada orang lain yang menganalisisnya itu siapa underwriternya gitu, siapa yang bakal IPO meng-IPO-kannya, sekuritas mana. Kadang analisisnya ke analisis underwriter, bukan ke analisis sahamnya lagi gitu. Tapi kalau teman-teman ingin menganalisis IPO juga boleh, misalnya di prospektusnya dibaca gitu ya, diteliti laba bersihnya berapa, ada kenaikan nggak perusahaannya, kemudian alokasi dana IPO-nya untuk apa. Kalau untuk bayar hutang, saya tidak sarankan beli saham tersebut, karena belum apa-apa udah ngutang ke kita gitu, belum apa-apa minta uangnya buat bayar hutang gitu, bukan untuk investasi ya. Meskipun kalau di pasar cerita boleh berbeda lah, harganya misalnya naik berjilid-jilid, ya sengaja lah biar bisa dapat uang dari hasil IPO kan, seperti itu. Oke, menarik Mas Hamsi. Jadi itu ya buat teman-teman, ada beberapa yang harus diperhatikan lah. Tapi tadi teknikal pasti belum ada. Tadi juga Mas Hamsi menggarisbawahi lebih ke kualitatif ya. Karena tadi track record
direksi dan sebagainya, itu juga diperhatikan ya ketika IPO. Ini ada 3 pertanyaan kalau nggak salah, coba kita lihat ya. Nih, ada yang masuk ke ini nih, masuk ke apa namanya kolom pertanyaan dari solusi underscore kesehatan 88 nih. Assalamualaikum Mang, rekomendasi efek syariah untuk investasi. Nah, Pak, ini rekomendasi ini pertanyaannya. Kalau rekomendasi mungkin nanti di ini aja, di teman-teman langsung ada beberapa nanti Mang Angsi mengulas laporan keuangan ya Mang Angsi ya, ini ya. Di YouTube-nya Mang Angsi ya ini ya. Nah, nanti diikuti aja di situ. Kita temanya agak beda nih teman-teman. Jadi ini buat yang apa ya, newbie trading investasi saham syariah. Jadi bukan ke rekomendasinya ya. Tadi apa namanya beberapa hal yang harus dibekali, itu tadi ada Fatama dan sebagainya, tentu itu bisa jadi modal teman-teman memilih saham yang bagus ya. Kecuali nanti kita temanya memang mau ngasih rekomendasi. Oke, kemudian ini tadi ada pertanyaan. Ini saya harus scroll dulu ke atas nih, Mang. Sorry, Mang. Ini ya. Kita lihat. Tadi ada beberapa sih yang masuk. Sebentar. Kita lihat. Enak di pertanyaan, di kolom pertanyaan. Jadi, nah, ini bacanya gimana ya? AHRRPZSK gitu. Saya nggak tahu bacanya, saya sebutin aja lah. Mang, kalau boleh tanya syariah di sini, apakah kita trading dengan membeli atau menjual saham-saham yang masuk kategori syariah? Tadi sudah ini ya, nanti masih ini kan lah ya. Atau sistem tradingnya masuk syariah, atau sekuritasnya pakai yang syariah? Nah ini kayaknya belum ini tadi sebenarnya udah dibahas, tapi mungkin ini butuh penegasan dari Mang Amsi nih. Monggo Mang Amsi. Oke, terima kasih Kak ya. Jadi sebenarnya syariah dalam perspektif transaksi saham itu ada 2 gitu. Kalau bisa sih tetap 2. Yang pertama objek transaksinya, yang kedua mekanisme transaksinya. Jadi objek dan mekanismenya. Objeknya ini berarti sahamnya harus masuk efek syariah. Benar seperti tadi ya. Jadi sahamnya harus masuk efek syariah. Betul. Gimana? Gampang, cari aja saham yang masuk indeks syariah indeks saham syariah Indonesia atau ISI. Sekitar 600-an sekarang sahamnya. Atau cari daftar efek syariah yang diterbitkan oleh OJK juga bisa. Kita mah nggak perlu men-screening, sudah di-screeningkan oleh lembaga gitu ya. Tinggal pakai. Sudah disajikan ya. Iya, oleh Pak Emon dan teman-teman gitu kan, seperti itu. Nah, yang kedua, mekanismenya. Kalau mekanisme transaksi itu berarti cara bertransaksinya harus sesuai dengan prinsip syariah. Misalnya, kita hanya boleh belanja dengan modal yang ada. Modal 10 juta, maksimal 10 juta. Nggak bisa 10 juta 1 rupiah pun nggak bisa. 10 juta 100 rupiah nggak bisa. Kenapa? Karena kalau lewat dari 10 juta, itu akan ditolak oleh sistem online trading syariah. Ada kaitannya juga nanti dengan yang ketiga. Dan kita dikenai bunga kalau menggunakan utang dari sekuritas, itu namanya margin, nggak boleh gitu. Jadi objeknya itu sahamnya, mekanisme itu cara bertransaksinya. Jadi boleh jadi kita katakanlah beli saham BRIS ya, atau saham SIDO misalnya, itu kan syariah. Tapi pakai utang margin, itu juga tidak syariah jadinya. Sekarang sebaliknya, kita nggak pakai margin, kita cash basis, kita cuma modal yang dimiliki aja 10 juta ya 10 juta, tapi belinya BBCA, tetap nggak boleh. Kenapa? Karena BBCA-nya nggak masuk efek syariah. Jadi transaksi syariah itu ketika memenuhi 2 syarat ini, objeknya dan mekanismenya. Supaya tidak bingung, muncullah SOTS, Sistem Online Trading Syariah. Sistem Online Trading Syariah itu fasilitas yang diberikan oleh sekuritas, ada sekitar 17 sekuritas yang baru menerbitkan SOTS. Kalau teman-teman punya SOTS, nggak usah bingung saham syariah atau bukan, karena kalau salah pilih pun akan ditolak, di-reject by system. Itu pertama, misalnya salah ketik nih, asalnya mau PNBS jadi PNBN misalnya kan, itu pasti ditolak. Karena PNBS itu efek syariah, PNBN itu efek konvensional, efek non syariah. Pasti ditolak oleh sistemnya. Dan satu lagi, misalnya kita belinya saham BRIS, saham BTPS, tapi jumlah belinya itu melebihi modal kita, juga akan ditolak oleh sistem karena melebihi kapasitas uang tunai kita. Jadi dengan adanya sistem online trading syariah, kita sudah dimudahkan
tanpa perlu screening saham syariah dan tanpa perlu was-was transaksi yang non syariah. Itu mungkin, Pak. Ya, mungkin tambahan satu nih dari sebenarnya bukan dari saya, tapi menegaskan kembali apa yang tadi Mang Amsi sudah sampaikan. Ada satu hal lagi, yaitu bekali diri kita dengan pemahaman yang cukup supaya tidak ada goror tadi ya. Jadi mengurangi goror itu dengan kita tahu lebih banyak terkait saham yang mau kita beli ya. Tentu ini hal yang baik agar risiko juga menjadi lebih berkurang kayak itu. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya tadi sebentar saya cari, makasih. Oh, ini muncul di kolom pertanyaan juga ada. Kita coba lihat ya. Siap. Nah ini, tips menghadapi ARA ARB simetris jilid 2. Gimana, Mang? Nah ini, karena kan kalau kita lihat dari surat yang kita keluarkan bahwa September ini akan ada berlaku simetris nih, Mang. Kembali ke normal. Tanggal 4 ini, yang 4 September itu kita akan kembali ke normal. Nah tadi bertanya terkait dengan tips dan strateginya nih, khusus untuk saham syariah gitu nih ya. ARB simetris jilid 2, karena udah kembali ke 35, 20 gitu nih ya. Monggo, Bang. Itu sebenarnya yang saya harapkan dari dulu semenjak sebelum COVID ya, Pak. Kenapa? Karena dengan adanya ARB simetris, ARA simetris itu sebenarnya menguji investor dan trader yang sesungguhnya. Jadi tidak ada lagi dispensasi, tidak ada lagi toleransi kalau salah pilih, kalau misalnya salah beli. Benar-benar kita itu hati-hati dalam bertransaksi itu. Jadi kita tidak akan mau misalnya beli saham gorengan mikir-mikir lagi gitu. Saham yang nggak ada fundamentalnya juga mikir-mikir lagi, karena kalau ARB pasti langsung bisa 35%. Yeah. Justru disitulah saya melihat bahwa Fatama akan kembali dicari oleh orang. Fatama akan kembali digunakan oleh orang. Setelah selama ini Fatama itu tersingkirkan dengan yang namanya bandarmologi lah, yang namanya katakanlah misalnya cuman melihat angka-angka saja gitu. Tapi sekarang dengan adanya ARB dan ARA yang simetris, itu kelihatan mana saham yang berkualitas bagus, mana saham yang katakanlah sebenarnya kantornya pun entah ada atau tidak, kan ada sebagian seperti itu ya Pak kantor. Jadi kalau saya kembali ke tadi ya, pertahanan kita tetap di money management gitu. Kalau punya sistem trading itu ya misalnya gini nih, sahamnya udah turun ya. Udah turun di 5%. Ini besoknya ini kemungkinan tembusnya EMA 20. Kita pasang di EMA 20. Kalau tembus ke bawah kita udah nggak ikut lagi. Kan seperti itu. Jadi ikhlaskan sistem trade ikhlaskan. Kenapa? Karena kita udah dari awal juga udah menentukan mau jual di berapa, rugi di berapa, itu udah biasa. Jadi kalau teman-teman sudah biasa melakukan money management dan sistem trading, kerugian dan keuntungan itu ya sesuatu yang katakanlah biasa dilihat. Biasa dilihat. Dan bukan sesuatu yang fenomenal atau gimana gitu kalau bagi saya ya. Kalau bagi saya kenapa? Karena saya pernah merasakan sebelumnya gitu ARB ARA simetris itu. Jadi kalau teman-teman yang baru masuk ketika masih ada kompensasi dan ada apa namanya istilahnya Pak? Relaksasi ya, ada relaksasi ketika masa Covid gitu, ada trading halt, ada itu ya mungkin akan kaget gitu. Tapi kalau sebagai yang pernah merasakan sebelumnya ya justru ditunggu-tunggu gitu Pak. Karena kita menunggu saham itu beneran ada yang sampai ke 1 itu beneran gitu. Nilainya 1 beneran. Kalau memang harganya layak dihargai 1 ya emang 1 aja, kenapa gitu. Jangan ditahan-tahan gitu. Kalau saya sih lebih bahagia, lebih senang seperti itu karena benar-benar membuktikan kualitas sebuah perusahaan diapresiasi atau didepresiasi oleh pasar. Oke, menarik nih. Jadi buat teman-teman ya, nggak harus takut, dan buat ini kalau kita lihat peta investor kita itu mungkin kan di 2-3 tahun ini pertumbuhan luar biasa ya. Mungkin 300% dari investor sebelumnya gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum mengalami simetrisnya ARB ya, ARB atau ARA atau reject simetris itu, nah inilah momentumnya. Jadi teman-teman monggo belajar lagi. Tapi kalau misalkan memang dari awal kita berinvestasinya tidak berpikir secara psikologis bahwa turun kan cuma 1/5 gitu kan misalkan. Kalau naik 30, kalau naik tuh utuh gitu ini ya. Kalau turun cuma 1/5 ya udah rugi 1/5 kita buang aja. Nah ini enggak gitu. Jadi naik 1 turun 1. Jadi teman-teman mesti lebih aware lagi dengan tadi yang disebut oleh Bang Amsi, Fatama tadi ya. Ini ya. Ya mudah-mudahan itu bisa jadi pembelajaran buat kita gitu.
Oke, kemudian pertanyaan terakhir, bolehkah membeli saham syariah niatnya untuk mendapatkan capital gain, bukan untuk mendapatkan dividen? Makasih. Sangat boleh dan harus. Harus ya. Karena gini, Pak, karena gini, banyak orang yang mengasosiasikan atau banyak orang yang istilahnya mengesankan gitu ya, bahwa sesuatu yang syariah itu tidak boleh ngambil untung, harus gratis, harus banyak amalnya. Kita bedakan sejak awal nih teman-teman, saya ingin menegaskan juga kepada orang yang nggak suka dengan bank syariah ya. Kita harus menegaskan bahwa akad itu dua. Ada akad tijari, ada akad tabarru, ada akad bisnis, ada akad sosial. Jangan samakan di bank syariah itu harusnya jangan pakai untung. Akadnya apa dulu? Gitu. Kalau akadnya murobah harus ngambil untung karena itu akad bisnis. Tapi kalau akadnya qardul hasan, itu namanya pinjaman lunak dan tidak boleh pakai bunga, itu namanya akad tabarru sosial. Sama dengan akad yang ada di asuransi syariah. Jadi syariah itu bukan selamanya harus gratis, bukan selamanya harus ngambil dari bagi hasil aja, tapi juga dari capital gain. Pertanyaan tadi sebenarnya jawabnya sederhana. Apakah boleh saya menjual HP yang saya beli 1 juta, kemudian saya jual 1.200.000? Boleh dong, selama HP-nya HP saya. Apakah boleh saya menjual rumah kontrakan asalnya 100 juta, saya jual 120 juta? Daripada saya ngambil biasanya biaya sewanya setiap bulan, saya jual aja karena saya lagi butuh. Apakah tidak boleh? Boleh dong. Boleh kita ngambil sebagai biaya sewa bulanan, biaya kontrakan bulanan, atau kita jual juga rumahnya. Itu tergantung kita mau jadi investor kontrakan atau mau jadi trader kontrakan. Dan kontrakan itu di pasar modal anggaplah itu saham. Dan sekali lagi Pak, ARB ARA tadi ya, sebenarnya itu melatih kita benar-benar jadi investor atau trader saham yang sebenarnya. Kenapa? Karena kan tempat paling aman untuk kapal atau perahu itu kan di dermaga ya. Yeah. Tapi apakah perahu itu dibuat untuk di dermaga diam di dermaga? Iya. Itu analoginya. Itu analoginya. Yeah. Apakah tempat yang paling cara yang paling aman di saham itu ya tidak mau rugi gitu. Tapi apakah ketika kita misalnya saham itu dibuat hanya untuk untung aja, tetap ada risiko. Yang terpenting kita bisa mengendarai perahu itu, kita tahu ilmu tentang perahu itu. Bagaimana mengarungi lautan bursa, seperti itu. Oke, menarik. Paham sih, ini waktunya kayaknya sudah habis ya. Thank you buat teman-teman yang sudah bergabung dan juga Bang Hamsi sudah menjelaskan panjang lebar luar biasa, dan nanti kita ketemu lagi dengan tema yang berbeda. Thank you sekali lagi Bang Hamsi, dan salam sehat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.